Happy Sunday, sahabat terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam renungan bersama channel Quick Devotion. Hari Minggu adalah hari yang penuh sukacita. Hari untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan, merenungkan firman Tuhan, dan menerima kekuatan baru dari surga. Hari ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan untuk hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini, yaitu deklarasi surga untuk Indonesia tercinta. Sahabatku, Indonesia adalah anugerah Tuhan. Negeri ini begitu kaya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan memberikan tanah yang subur, laut yang luas, hutan yang indah, budaya yang beragam, bahkan lebih dari 700 bahasa daerah. Tidak heran banyak bangsa iri kepada kita. Tetapi di balik semua kekayaan itu, kita juga melihat realita yang tidak bisa kita tutupi. Perpecahan, konflik, kekerasan, korupsi, ketidakadilan, dan masih banyak persoalan lain. Pertanyaannya, apakah kita hanya pasrah melihat semua itu? Apakah kita hanya akan mengeluh dan berkata, memang sudah nasib bangsa ini? Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dalam Amsal 18 ayat 21 tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, ada kuasa yang besar dalam perkataan kita. Apa yang kita ucapkan bisa membawa kehidupan, bisa juga membawa kematian. Itulah sebabnya kita diajak untuk melakukan deklarasi surga, menyuarakan janji-janji Allah atas bangsa kita, bukan hanya pikiran atau keluhan kita. Deklarasi surga bukanlah mantra, tapi sikap iman. Kita menyatakan firman Tuhan yang hidup. Misalnya, ketika kita melihat banyak anak muda terjerat narkoba, pornografi atau pergaulan bebas, kita bisa mendeklarasikan, generasi muda Indonesia adalah generasi Yeremia, generasi yang dipanggil sejak muda untuk menjadi nabi dan suara Tuhan bagi bangsanya. Ketika kita melihat berita tentang bencana alam, kita bisa mendeklarasikan, tangan Tuhan melindungi bangsa ini, dan kasih-Nya menopang setiap keluarga yang terdampak. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap kali kita mendeklarasikan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menanam benih rohani yang suatu saat akan berbuah. Mari kita belajar dari Nabi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 37, Tuhan membawa dia ke sebuah lembah penuh tulang-tulang kering. Ketika Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkiel tidak menjawab dengan logika manusia, tapi ia menuruti perintah Tuhan untuk bernubuat atas tulang-tulang itu. Dan apa yang terjadi? Tulang-tulang itu bangkit menjadi tentara yang besar. Indonesia mungkin saat ini terlihat seperti lembah tulang kering. Ada banyak masalah, ada banyak luka, ada banyak kekecewaan. Tetapi jika kita sebagai anak Tuhan berani bernubuat dan mendeklarasikan firman Tuhan atas bangsa ini, kita akan melihat pemulihan. Deklarasi surga berarti, 1. Mengucapkan janji Tuhan atas Indonesia. Deklarasi surga berarti kita menyatakan janji Tuhan dengan iman. Firman Tuhan adalah ya dan amin dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Ketika kita mengucapkan firman, kita sedang membawa janji itu dari surga turun ke bumi. Contohnya, kalau kita melihat banyak konflik, kita mendeklarasikan janji Tuhan dari Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita ubahkan menjadi doa deklarasi, damai sejahtera Kristus memerintah di bangsa ini, dari kota sampai desa, dari pemerintah sampai masyarakat kecil. Kalau kita melihat banyak orang hidup dalam dosa, kita mendeklarasikan Kisah Para Rasul 2 ayat 17, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu kita katakan dengan iman, Roh Kudus dicurahkan atas generasi muda Indonesia. Mereka akan bernubuat, bermimpi, dan melihat visi Tuhan. Dengan kata lain, deklarasi surga bukan bicara berdasarkan emosi atau berita TV, tapi berdasarkan janji firman Tuhan yang kekal. 2. Menolak kuasa kegelapan dengan otoritas rohani. Yesus memberi kita kuasa atas setiap roh jahat. Lukas 10 ayat 19. Deklarasi surga berarti kita tidak hanya pasrah melihat kuasa kegelapan bekerja, tetapi kita berdiri dalam otoritas sebagai anak Allah untuk menolaknya. Contohnya, saat melihat berita tentang kekerasan, tawuran atau pertumpahan darah, kita bisa berkata, dalam nama Yesus setiap roh kekerasan tidak berkuasa di Indonesia. Kami deklarasikan damai Kristus memenuhi hati anak bangsa. Ketika mendengar tentang perpecahan politik atau isu SARA, kita bisa mendeklarasikan, setiap roh perpecahan dan kebencian dibungkam dalam nama Yesus. Kami nyatakan roh persatuan dan kasih Kristus mengikat bangsa ini.
Otoritas rohani bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus sudah menang di kayu salib. Deklarasi ini adalah cara kita menegakkan kemenangan Kristus di bumi Indonesia. 3. Membangun iman dan harapan. Deklarasi surga juga berarti kita tidak menyerah pada keadaan, sekalipun situasi terlihat buruk. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contohnya, mungkin secara fakta kita lihat korupsi masih ada, tapi kita mendeklarasikan dengan iman, bangsa ini dipulihkan, pemimpin yang takut Tuhan bangkit, dan Indonesia jadi bangsa yang adil dan makmur. Mungkin generasi muda terlihat makin jauh dari Tuhan, tapi kita mendeklarasikan, generasi muda Indonesia adalah generasi penyembah Tuhan, generasi yang dipakai untuk kebangkitan rohani. Deklarasi membuat iman kita bertumbuh karena kita terus mengingatkan diri bahwa Allah sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Saat kita mengucapkan berkat dan kebenaran, hati kita dipenuhi pengharapan, bukan ketakutan. Sahabat, doa dan deklarasi kita bukan sia-sia. Doa orang benar penuh kuasa, Yakobus 5 ayat 16. Jika kita setiap hari mendeklarasikan firman Tuhan, kita sedang menyalakan terang di tengah kegelapan. Indonesia tidak akan hancur, karena Indonesia ada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya sumber perlindungan sejati. Engkau Allah yang setia, tembok perisai bagi umat-Mu, dan tiang awan serta tiang api yang tidak pernah meninggalkan bangsa-Mu. Hari ini kami berdoa, kami bersyafaat, kami berseru, lindungi Indonesia dengan perlindungan ilahi-Mu. Tuhan, kami tahu ada banyak guncangan, ada ancaman, ada rencana-rencana musuh yang ingin mencuri damai sejahtera bangsa kami. Tetapi kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari kuasa manapun. Dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan setiap roh maut, kecelakaan, kekerasan, pemberontakan, perpecahan, dan ketidaktertiban yang bekerja di bangsa ini. Kami batalkan semua strategi gelap di balik kekacauan dan kerusuhan. Kami padamkan semua panah api si jahat dengan perisai iman kami. Kami menutupi Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, negeri ini kami segel dengan darah Kristus. Kami mohon Bapa mengutus malaikat-Mu untuk berjaga di setiap kota, desa, jalan raya, kantor pemerintahan, rumah warga, dan titik-titik rawan. Biarlah malaikat-Mu menjadi pagar tembok yang tidak bisa ditembus kuasa gelap. Jadikan Indonesia benteng yang tidak tergoyahkan, sebab perlindungan-Mu nyata di atasnya. Kami juga berdoa buat setiap aparat keamanan, TNI, Polri, semua yang sedang menjaga ketertiban. Lindungi mereka satu persatu, berikan mereka keteguhan hati dan hikmat dari Tuhan. Kami juga minta perlindungan khusus bagi para demonstran dan masyarakat. Jangan ada korban jiwa, jangan ada darah tertumpah, jangan ada kecelakaan ataupun kematian. Tangan-Mu menopang mereka semua. Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera Kristus memenuhi bangsa ini. Kami serukan, Yesus adalah Raja segala raja atas Indonesia. Biarlah atmosfer kerajaan sorga turun. Damai, shalom, hujan pertobatan, kuasa Roh Kudus melawat negeri ini. Penuhi hati para pemimpin dengan takut akan Allah. Penuhi mereka dengan hikmat sorgawi, supaya setiap kebijakan lahir dari kasih, kebenaran, dan keadilan. Kami minta Engkau hentikan setiap demonstrasi yang dipakai musuh untuk mencuri damai negeri ini. Jadikan jalan damai terbuka, ada dialog, ada rekonsiliasi sejati antara pemerintah dan rakyat. Tolak setiap tindakan anarkis dan destruktif, dan lindungi semua fasilitas umum, infrastruktur, dan aset bangsa. Sekali lagi kami nyatakan, Indonesia ada di bawah proteksi ilahi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kuasa gelap yang bisa menguasai negeri ini. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan itu akan digenapi. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata, kuasa darah Yesus bekerja, dan malaikat-Mu berjaga di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya kemenangan ada di pihak-Mu. Amin. Sahabat, terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan hari ini bersama channel Quick Devotion. Ingat, jangan pernah berhenti mendeklarasikan firman Tuhan atas hidupmu, keluargamu, dan terutama atas bangsa Indonesia tercinta. Kata-kata kita penuh kuasa, dan ketika kita menyatakannya dengan iman, surga akan bekerja di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi saya ucapkan, Happy Sunday!